Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Lutfi Wicaksono Nugroho dengan NIM 12130500009. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 di jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya membuat video sebagai pemenuh ujian tengah semester genap Ilmu Hukum, mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Neneng Nurhayani SHMH. Di video ini, saya akan memaparkan mengenai pengenalan hukum adat Indonesia. Jadi pemaparan ini, saya mencari sumber dari beberapa buku pengantar hukum Indonesia. Di antaranya yang saya jadikan referensi adalah yang pertama ada buku dari yang pertama berjudul buku pengantar hukum Indonesia oleh Neng Yani Nurhayani SHMH. Yang kedua ada buku Ilmu Hukum Adat oleh Dr. Sri Wajiati SHMH. Dan yang ketiga adalah buku Ajar Hukum Adat oleh Dr. Yulia SHMH. Pembahasan hukum adat ini akan terbagi menjadi dalam 7 submateri. Jadi submaterinya itu ada definisi hukum adat, ada sejarah hukum adat, kemudian ada bentuk hukum adat, kemudian ada sifat hukum adat, kemudian ada teori reception in complex, kemudian ada dasar hukum berlakunya hukum adat, dan yang terakhir ada persekutuan masyarakat hukum adat. Nah, jadi dari 7 submateri tadi, kita langsung aja ke submateri yang pertama, yaitu definisi hukum adat. Jadi submateri yang pertama adalah mengenai definisi hukum adat. Sebelum ke hukum adat, kita harus tahu dulu apa maksud dari kata adat. Jadi istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang cukup lama. Kita kembali ke definisi hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snoek Hergunge dalam bukunya yang berjudul De Acheher, yang menyebutkan istilah hukum adat sebagai adatrecht dalam bahasa Belanda. Adatrecht ini yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda. Menurutnya, hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Adapun hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum adalah seperti ini. Yang pertama itu menurut Sukanto. Jadi Sukanto ini mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan dan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Yang menurut pakar yang kedua itu Van Vollenhoven, dia mengatakan bahwa hukum adat adalah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerintah Hindia. Menurut pakar ketiga yaitu menurut Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Yang keempat menurut Terhard. Jadi Terhard mengatakan hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah penetapan. Jadi dari empat pendapat yang tadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah peraturan yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Jadi dalam hukum adat dikenal juga masyarakat hukum adat
yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama dalam persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan tempat tinggal. Jadi submateri yang kedua mengenai sejarah hukum adat sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi menjadi beberapa zaman. Jadi zaman yang pertama itu pada zaman Dendels pada tahun 1808 sampai tahun 1811. Jadi beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa. Jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Jadi zaman yang kedua itu ada pada zaman Raffles. Pada zamannya Raffles itu pada tahun 1811 sampai 1816. Jadi pada zaman Gubernur Jenderal dari Inggris ini, dia ini membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu Regulation for the More Effectual Administration of Justice in the Provincial Court of Java. Terus zaman yang ketiga yaitu pada zaman Komisi Jenderal pada tahun 1816 sampai 1819. Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles. Yang selanjutnya ada pada zaman Van den Bosch. Pada zaman ini hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Brahmin dan Islam. Yang terakhir yaitu pada zaman Charbaud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat, misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putra-putra Indonesia sudah menulis disertasi mengenai hukum adat di perguruan tinggi di Belanda. Submateri sekarang adalah bentuk hukum adat. Secara umum, hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu hukum adat tertulis dan hukum adat tidak tertulis. Yang pertama yaitu hukum adat tertulis. Ini maksud hukum adat tertulis itu biasanya adalah hukum adat yang tertulis karena daerahnya ini sudah mengenal tulisan. Seperti contoh hukum adatnya itu ada subak di daerah Bali, piagam-piagam raja, dan pranata-pranata di desa. Terus yang kedua ada hukum adat tidak tertulis. Hukum ini tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta huruf. Dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Contoh hukum adat dari tidak tertulis ini ada maro, ada kawin, dan ada arta gono gini. Yang selanjutnya yaitu tentang sifat hukum adat. Jadi sifat hukum adat itu terbagi menjadi beberapa. Kita bahas dari yang pertama yaitu magis religious, yaitu alam pikiran masyarakat dipengaruhi oleh alam gaib. Jadi atau setiap perbuatan hukum masyarakat ini dilandasi oleh agama dan kepercayaannya. Yang kedua itu yaitu komunal atau kemasyarakatan. Jadi setiap orang merasa benar-benar selaku anggota masyarakat, bukan oknum yang hidup mandiri. Yang ketiga yaitu konkret atau nyata. Suatu perbuatan hukum selalu diberi wujud nyata. Jadi pikiran masyarakat dilandasi hal-hal yang nyata. Yang keempat yaitu partisipal kosmis, yaitu masyarakat adat tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan, persatuan, kebatinan dari anggota masyarakat yang lain. Yang terakhir yaitu tunai atau kontan. Setiap perbuatan hukum selalu dibayar dengan suatu perbuatan ucapan atau simbol. Materi sekarang tentang teori receptio in complexe. Teori ini merupakan teori dari Van den Berg. Van den Berg ini menyatakan hukum adat meresepsi keseluruhan hukum agama dari hukum agama hingga hukum adat yang melahirkan hukum agama kaum Islam dengan hukum Islam lainnya. Teori receptio in complexe dari Van den Berg ini dikomentari oleh beberapa ahli. Contohnya seperti Snow Horgrunge. Dia berkomentar dan berpendapat seperti tidak seluruhnya hukum agama diresepsi hukum adat masing-masing kaum.
Terhan pun ikut mengomentarinya, yaitu pendapatnya ada dalam Berslingenler atau teori keputusan. Dia berkata hukum adat terdiri dari sebagian kecil unsur-unsur agama dan sebagian besar unsur-unsur hukum asli. Van Vollenhoven pun ikut berpendapat. Dia berkata bahwa hukum adat dapat dipelajari sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat awal Van den Berg di awal tadi ditentang oleh 3 pendapat dari Snoek, Terhar, dan Van Vollenhoven. Jadi kesimpulan dari teori resepsio inkompleks bahwa hukum adat sebagian besar dari unsur-unsur asli. Dan yang kedua, pendapat awal Van den Berg di awal tadi ditentang oleh 3 pendapat dari Snoek, Terhar, dan Van Vollenhoven. Jadi kesimpulan dari teori resepsio inkompleks adalah bahwa hukum adat sebagian besar dari unsur-unsur asli. Dan yang kedua adalah bahwa hukum adat sebagian kecil dari unsur-unsur hukum agama. F tentang dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia nih. Jadi di Indonesia ini apa sih dasar hukum adat bisa berlaku gitu, apa aja yang dasarnya. Jadi dasar berlaku hukum adat di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan-peraturan. Seperti yang pertama itu terdapat pada pasal 11 AB. Yang kedua terdapat pada pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR tahun 1815 DO, pasal 31 IS ayat 2 sub B yang menyatakan sebagai berikut nih. Dia menyatakan itu golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Ini kok selalu ini. Yang ketiga yaitu tentang pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang keempat ada pasal 2 AP Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, tentang G, Persekutuan Masyarakat Hukum Adat. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yaitu kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, bersifat kekal, mempunyai aturan-aturan hukum dan penguasaan sendiri, serta kekayaan baik material maupun imaterial. Jadi secara garis besar persekutuan masyarakat itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu berdasarkan penelitian darah atau genealogis. Jadi genealogis ini dikenal dengan 3 macam pertalian keturunan. Yang pertama itu menurut garis laki-laki atau patrilineal, yang contohnya ada pada daerah Batak, Bali, dan Ambon. Yang kedua ini menurut garis perempuan yaitu matrilineal, yang contoh masyarakatnya itu ada pada hukum adat Minangkabau. Jadi yang ketiga itu ada menurut garis ibu bapak, jadi atau parental bilateral, yang ada pada contohnya di Jawa dan Toraja. Jadi persekutuan masyarakat yang kedua itu adalah tentang terbagi dalam teritorial, wilayah, kedaerahan, tempat tinggal. Jadi berdasarkan teritorial ini dikenal pula dalam 3 jenis. Yang pertama itu masyarakat hukum desa atau perkampungan, masyarakat hukum wilayah atau daerah, dan yang ketiga ada masyarakat hukum serikat desa atau perserikatan desa. Nah, jadi tadi itu seputar hukum adat yang saya dapat dari 3 sumber buku pengantar hukum Indonesia yang berbeda. Semoga hal tersebut dapat menjadi manfaat terutama bagi diri saya dan manfaat bagi semuanya yang menyaksikan. Saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan di dalamnya. Mohon dimaafkan atas hal itu. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Neneng Nurhayani SHMH, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.